Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video kali ini. Dan di video ini aku akan menjelaskan tentang salah satu materi bahasa Indonesia yang bakal berguna untuk kita ke depannya. Tapi sebelum aku mulai, aku mau perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Isri Devi Aryani, biasa dipanggil Vivi dari Prodi S1 Farmasi Umum kelas B angkatan 2020. Nah, karena sekarang kalian udah kenal aku, jadi kita langsung ke materi aja ya. Tapi sebelumnya aku mau bilang dulu kalau misalnya di video ini aku udah masukin contoh-contoh paragraf yang bisa kalian pause sendiri kalau kalian mau baca. Oke? Jadi, materi yang bakal aku jelasin di sini adalah jenis dan pengembangan paragraf. Jenis paragraf yang pertama berdasarkan posisi kalimat topik yang terdiri dari deduktif, induktif, campuran, ineratif, dan menyebar. Yang kedua berdasarkan gaya ekspresi, ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Dan yang ketiga ada urutan yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Paragraf berdasarkan posisi kalimat topik yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung dan memperjelas gagasan utama. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat topiknya berada di akhir paragraf, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Yang ketiga ada paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat topiknya berada di awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali kemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2 guys. Tapi 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Yang keempat ada paragraf ineratif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf, diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama. Yang kelima ada paragraf menyebar. Paragraf ini nggak punya kalimat utama, karena pikiran utamanya menyebar di seluruh paragraf atau tersirat di dalam kalimat-kalimatnya. Selanjutnya paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau cara pengungkapan. Pertama ada paragraf narasi, yaitu paragraf yang menceritakan rangkaian kejadian atau peristiwa baik kenyataan maupun rekaan atau pengalaman hidup dari waktu ke waktu. Ciri-cirinya ada peristiwa yang dirangkai dalam urutan waktu. Yang kedua ada paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan dengan jelas. Tujuannya untuk memberi kesan terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Yang ketiga ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Nah, paragraf ini pasti bersifat ilmiah atau non-fiksi karena bersumber dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman langsung atau asli. Jadi no tipu-tipu gitu guys, original pokoknya. Yang keempat, paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca dapat menerima pendapatnya, disertai dengan penjelasan dan alasan yang kuat supaya pembaca itu bisa terpengaruh sama paragraf dari si penulis ini. Kelima ada paragraf persuasi, yaitu paragraf yang berisi ajakan untuk membuat si pembaca ini terbujuk buat melakukan sesuatu yang penulisnya pengen. Tapi kalau misalnya penulis pengen si pembaca ini terbujuk, penulis udah pasti harus bisa menyampaikan bukti dengan data dan fakta dong. Kalau misalnya penulisnya nggak bisa, gimana orang mau terbujuk dan percaya sama paragrafnya dia? Sama aja kayak kalau cowok kebanyakan janji ke cewek, tapi nggak ada action dan nggak ada bukti. Gimana caranya cewek mau percaya sama cowok itu? Iya kan? Dan yang terakhir ada paragraf berdasarkan urutan. Yang pertama ada paragraf pembuka, yaitu pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Nah, biasanya paragraf pembuka ini isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan anggapan dasar. Selanjutnya ada paragraf isi, yaitu inti dari sebuah karangan yang berada di antara paragraf pembuka sama paragraf penutup. Nah, fungsinya itu untuk menjelaskan, menghubungkan, dan menguraikan pokok pikiran, serta menolak atau mendukung konsep dalam bentuk alasan, argumentasi, contoh, fakta, atau rincian. Yang terakhir ada paragraf penutup, yaitu simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuannya ada paragraf penutup itu supaya apa yang ada di dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca.
Nah, ini contoh-contoh dari paragraf berdasarkan urutan. Ada pembukanya, ada isi, sama penutupnya juga. Kalau kalian mau baca secara detail, kalian bisa pause ya. Selanjutnya ada pengembangan paragraf. Paragraf itu harus diuraikan dan dikembangkan oleh penulis dengan cara yang variatif. Nah, pengembangan ini bisa dilakukan dengan satu pola maupun kombinasi dua pola atau lebih. Jenis-jenis pengembangan paragraf yang pertama ada pengembangan ilmiah, yaitu paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu yang kronologis dengan menjelaskan pikiran utama sesuai urutan waktu atau urutan ruang. Yang kedua, ada pengembangan deduksi-induksi. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf, di mana kalimat utama terakhir mengulangi gagasan dalam kalimat utama pertama dengan penekanan dan variasi. 3. Ada pengembangan analogi. Pengembangan ini dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum dan banyak dikenal, namun juga belum banyak dipahami oleh publik. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman pembaca sehingga sesuatu yang sulit itu bisa jadi lebih mudah dipahamin. 4. Ada pengembangan klasifikasi, yaitu paragraf yang topik utamanya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu, dengan tujuan untuk memberi informasi kepada pembaca. 5. Ada pengembangan komparatif dan kontrastif. Jadi komparatif itu perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi kesamaannya. Sedangkan kontrastif itu perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi perbedaannya. Yang keenam, ada pengembangan sebab akibat yang dilakukan jika menerangkan suatu kejadian baik dari segi penyebab maupun segi akibatnya. Yang ketujuh, ada pengembangan klimaks dan antiklimaks. Klimaks adalah pengembangan dari yang sifatnya kecil dan beranjak maju ke peristiwa yang paling optimal. Sedangkan antiklimaks adalah pengembangan yang masih diteruskan ke dalam tahap penyelesaian selanjutnya. Tapi, model antiklimaks ini biasanya jarang ditemuin dalam karya tulis ilmiah karena biasanya itu ada di dalam cerita narasi atau dongeng-dongeng pengantar tidur. Dan yang kedelapan, ada pengembangan definisi yang digunakan kalau penulis ingin menjelaskan sesuatu kepada pembaca supaya pembaca ini bisa mendapatkan pengertian yang jelas. Ciri-cirinya, istilah di dalam kalimat topik itu dikembangkan dan dijelaskan lagi dalam kalimat-kalimat penjelas. Makasih karena udah nonton videonya. Sekarang aku pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dan sampai jumpa semuanya.